kayak gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hai, selamat siang. Apa kabar pendengar untuk edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2020? Senang sekali ya, saya Resti Chandra kembali hadir menyapa Anda untuk yang terus mendengarkan siaran kami. Dan spesial sekali seperti biasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ayo, gimana nih para pelajar? Masih semangat dong belajarnya ya? Belum mikirin lebaran dulu karena memang sih kayaknya tetap di rumah aja, jadi biarin urusan mama-mama ya mikirin lebarannya, anak-anak tetap mikirin belajar aja dulu nih, setuju ya? Dan kalau ngomong soal belajar, hari ini kita mau belajar pelajaran spesial juga nih ya, jadi tentang tetap aja pendidikan agama Islam. Jadi untuk hari ini bersama dengan guru kita dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang, ada Bapak Ujang SS yang nanti akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dibilang tadi mama-mamanya lagi di dapur, mungkin lagi bikin kue gitu kan ya. Yang berbakti nanti bisa bantu-bantu juga. Bentuk baktinya juga bisa kayak gitu mungkin ya. Tapi lebih lanjut lagi kita akan belajar dan akan memahami materi tentang berbakti kepada kedua orang tua ya bersama Bapak Ujang SS yang merupakan guru dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di rumah aja dan belajarnya di RRI. Hei, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tangga.
Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Nah, ayo masuk kelas ya. Yang di luar masuk kelas dulu. Kelasnya di mana? Di rumah masing-masing dong ya. Tetap belajar di rumah ya. Di rumah aja, jangan kemana-mana, tapi belajarnya di program spesial Belajar di RRI. Dan sudah tadi Resti perkenalkan, tapi belum perkenal namanya doang gitu kan, belum menyapa langsung ya. Yang hari ini akan memberikan materi untuk kita semua. Hai, sebelumnya untuk teman-teman di SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Wah, ini dia nih ya. Jadi Pak Ujang SS itu hadir via telepon gitu kan ya, untuk memberikan materi ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi Anda juga bisa nanti berpartisipasi bersama kami di line telepon 0711369977 atau WhatsApp di 087899650916 dan juga bisa menikmati program spesial kita ini ya, live YouTube ya. Streaming di YouTube kita juga bisa di channelnya RRI Palembang. Ntar bisa chat di situ juga pasti ya. Oke, kita sapa langsung Pak Ujang ya. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah sehat Mbak Resti. Alhamdulillah, puasa lancar ya Pak Ujang ya. Alhamdulillah. Sudah memasuki hari-hari akhir nih soal ini Pak Ujang. Oke, Iya. tapi anak-anak didik masih semangat belajar ya Pak Ujang kayaknya Oh ya. iya. Oke, semangat banget. Nah, kalau gitu langsung aja Pak Ujang bisa memberikan materi untuk hari ini. Udah pada penasaran seperti apa sih berbakti kepada kedua orang tua ya? Oke, langsung saja nih. Yang pasti pendengar juga pada pelajar ya, pelajar SMP di seluruh kota Palembang, Sumatera Selatan dan lain-lain pokoknya. Yuk kita belajar bareng bersama Pak Ujang, guru SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Silakan Pak Ujang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Anak-anakku peserta didik SMP Muhammadiyah 4 Palembang dan pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan semangat dulu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sepertinya ini masih belum kompak ini. Ustadz ulangi kembali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Anak-anak sepertinya masih tetap ceria, meskipun frekuensi keadaan kita saat ini masih belum membaik. Disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih melanda di hamparan muka bumi Ibu Pertiwi. Untuk itu anak-anakku, tetaplah di rumah saja dan bersabarlah. Dan lakukan pembiasaan seperti kita lakukan di sekolah, yaitu tadarus Al-Quran, sholat duha, sholat 5 waktu, dan berpuasa tentunya. Anak-anakku yang kami banggakan, dan pendengar RRI Radio Tanggap COVID Bencana 19. Pertemuan kita pada hari ini dengan topik pembahasan berbakti kepada kedua orang tua. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami dan merealisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan.
tentang berbakti kepada kedua orang tua. Adapun metode pembelajaran kita ambil adalah metode ceramah. Oleh karena itu, anak-anakku, untuk menyiapkan buku dan pena, agar pembelajaran hari ini dapat tercover dengan baik secara keseluruhan. Anak-anakku sudah siap? Baik, kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang berbakti. Berbakti berasal dari kata bakti. Artinya baik atau kebaikan. Bakti ditambah awalan menjadi berbakti. Membentuk kata kerja yang artinya berbuat baik atau kebaikan. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua maksudnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, Ustadz ulangi. Berbakti kepada kedua orang tua maksudnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anak peserta didik SMP Muhammadiyah 4 Palembang dan pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Tauhid dan berbakti kepada orang tua. Tauhid adalah hal mengesakan, yaitu mengakui atau meyakini bahwa Allah itu ada satu. Allah itu tunggal. Allah itu Maha Esa. Lalu, apa hubungannya dengan berbakti kepada kedua orang tua? Kalau mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, berarti Islam. Kalau Islam, ada tuntutan untuk melakukan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ayo. Ada 5. Yang termaktub dalam Buniyal Islam ala khamsin. Syahadatan an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'iz zakat wa shaumur ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang Islam itu dituntut untuk melakukan pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Dan keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Kelima, melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan ada tuntutan pula untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua adalah 2 sayap yang harus saling bersanding. Hak kedua orang tua atas anak-anak mereka sangatlah besar, sangatlah agung. Karena itu Allah menyandingkan perintah untuk beribadah kepadanya dan keharusan berbakti kepada mereka berdua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu
telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Lantaran begitu tingginya hak mereka, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyuguhkan kebaikan kepada mereka dan berinteraksi dengan mereka dengan sikap yang ma'ruf, kendati pun mereka dalam kungkungan kekafiran. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ayat ini menegaskan bahwa kita diperbolehkan tidak mematuhi perintah orang tua apabila perintah itu untuk mempersekutukan Allah atau hal-hal yang melanggar nilai-nilai agama. Namun, kita tetap mempergaulinya dengan baik. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Saking besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat, Nabi mengutamakan bakti kepada mereka atas jihad fi sabilillah. Dalam suatu hadis, Ibnu Mas'ud berkata, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayul amali ahabu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, mendirikan sholat pada waktunya. Qala summa ayu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala birrul walidain. Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Qala summa ayu. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah pertama, mendirikan sholat pada waktunya. Dua, berbakti kepada orang tua. Dan ketiga, jihad di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua terletak pada urutan kedua, baru jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua di atas jihad di jalan Allah. Perlu dipahami, perintah berbakti kepada Allah merupakan titah ilahi
yang sudah berlaku pada umat sebelumnya. Dan kalaulah kita dititahkan berbuat baik kepada orang tua, maka kita wajib berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak menyekutukannya dan mentaati segala perintah-perintahnya. Anak-anakku yang kami banggakan dan pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Berbakti kepada orang tua akan melahirkan banyak kebaikan, yaitu terangkatnya musibah, lenyapnya masalah dan kesedihan. Sedangkan balasan akhiratnya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada beberapa syarat yang menjadikan perbuatan baik terhitung sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Syarat dimaksud adalah sesuatu pekerjaan jika kita lakukan itu termasuk atau terhitung sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Mau tahu apa tidak? Mau tahu kan? Baik. Dengarkan baik-baik. Pertama, mengutamakan ridho kedua orang tua di atas kepentingan pribadi. Mengapa tidak? Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada keridohan kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jika orang tua kita tidak meridhoi kita, maka Allah pun tidak akan meridhoi kita. Dan jika kedua orang tua kita memurkai atau murka kepada kita, maka Allah akan memurkai kita. Wah, ini perlu dicerna sebaik-baiknya anak-anakku. Paling utama untuk meridhoi orang tua. Karena dengan itu Allah akan meridhoi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam ridhoan kedua orang tua dan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perhatikan baik-baik. Mentaati kedua orang tua dalam masalah perintah dan larangan mereka, baik sesuai dengan keinginan anak ataupun berlawanan, selama tidak ada aturan syar'i yang dilanggar. Oke, dapat dipahami? Kemudian ketiga ini untuk kita semua. Untuk Ustadz, untuk kalian, untuk Mbak Esti, kru dan lain sebagainya, untuk semua. Ketiga adalah memiliki inisiatif. Memiliki inisiatif untuk memberi kepada kedua orang tua. Untuk memberi kepada orang tua. Sesuatu yang sekiranya mereka inginkan meskipun tidak diminta. Ingin orang tua, tetapi dia tidak minta kepada kita. Tapi tetap memiliki anggapan bahwa apa yang kita berikan kepada mereka masih tidak ada artinya dibandingkan dengan jasa-jasa besar mereka. Anak-anakku, sudah panjang lebar Ustaz terangkan.
Iya. Sekarang kita akan Mhm. Udah materi udah penuh, sudah padat sekali nih Pak Ujang ya. melanjutkan pelajaran seterusnya. Anak-anakku yang kami banggakan Oke, Pak dan Ujang. pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, Ini Pak dulu Ujang. yang dapat saya sampaikan sebelum masuk pada kesimpulan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mbak Resti. Iya, nanti kita akan ke sesi kedua, di mana sesi kedua kita akan terima mungkin pertanyaan dari para siswa pendengar kita juga ya Pak Ujang ya. Iya. Iya, jadi untuk pendengar juga, untuk siswa-siswa dari SMP Muhammadiyah 4, siap-siap nih pertanyaannya, karena sesi selanjutnya itu adalah tanya jawab nih bersama Pak Ujang. Ayo, pada nyimak kan pasti ya. Kalau ada yang masih dibingungkan, boleh tanya nanti ke line telepon 0711369977 atau WhatsApp kita di 087899650916 ya. Dan terus bisa kamu pantau, kamu ikuti terus ya acaranya juga di live YouTube kita di RRI Palembang ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya spesial banget di RRI. Bagi Anda nasabah Bank Sumsel Bubble yang menggunakan kartu Telkomsel, Bank Sumsel Bubble menghadirkan Jumat Berkah. Dapatkan diskon pulsa 10%, beli pulsa data atau pulsa internet melalui Bank Sumsel Bubble. Denominasi 50.000, kuota 800 MB, 1,5 GB plus 1 GB 4G, dan 2 GB Maxstream. Pulsa senilai 5.000. Denominasi 100.000, kuota 12 GB plus 2 GB OMG, pulsa senilai 10.000. Atau denominasi 200.000, kuota 50 GB plus 2 GB OMG dan pulsa senilai 20.000. Sesuai zona Telkomsel di mana pelanggan berada. Program ini berlaku setiap hari Jumat di bulan Ramadan 1441 Hijriah pada pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Tengah, atau 18 sampai dengan 20 waktu Indonesia Timur. Setiap transaksi pembelian pulsa data atau pulsa internet yang berhasil akan mendapatkan pulsa senilai 10% yang diterima saat program berlangsung. Pembelian pulsa data berlaku di seluruh channel Bank Sumsel Bubble. Buruan, jangan ketinggalan. Info lebih lengkap, klik www.banksumselbubble.com. Dari Bank Sumsel Bubble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini kita alami di tengah keprihatinan sehubungan dengan wabah corona. Maka kita dianjurkan untuk beribadah dari rumah, berjamaah bersama keluarga. Inilah saatnya untuk kita kembali pada keluarga, menunaikan sholat berjamaah, berbuka puasa secara bersama-sama, bahkan menunaikan sholat taraweh bersama keluarga dari rumah. Kita tidak boleh kehilangan asa, dan kita dapat selalu meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid sementara kita pindahkan ke rumah. Semoga wabah corona ini segera berlalu dan kita kembali ke keadaan yang normal untuk menyemarakan, memakmurkan masjid-masjid kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih semangat belajar kan ya teman-teman semua ya? Karena kita masih di program spesial Belajar di RRI bersama Pak Ujang. Pak Ujang? Ya. Wah, ini nih Pak Ujang ya. Bapak semangat, anak-anaknya lebih semangat lagi kayaknya untuk hari ini ya. Karena tiba-tiba sudah ada yang langsung tersambung bersama kita nih Pak. Pengen bertanya katanya dengan Pak Ujang. Boleh Pak Ujang ya? Boleh. Oke, kita tersambung dengan Ibnu. Assalamualaikum Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih. Ibnu siswanya Pak Ujang ya. Kelas berapa Ibnu? Kelas 73. Kelas 73. Nah, ini dia nih Pak Ujang. Oke, langsung aja nih Ibnu pertanyaannya. Langsung boleh ngobrol sama Pak Ujang ya. Langsung boleh disapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Jabar. Kelas 73. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya. Ustaz, kita kan ada dua orang tua. Ada ayah dan ibu. Yang mana yang paling utama di antara keduanya dalam hal untuk berbakti? Terima kasih Ustaz. Wah. Baik. Ibnu masih berpuasa nak? Ya. Ya, masih berpuasa. Jangan ditutup dulu ya. Kita dengarkan. Pertanyaan dari Ananda Ibnu, kelas 7U3. Iya, yang dalam hal ini menanyakan, kita ada dua orang tua ya kan? Ada ayah, ada ibu. Yang mana yang paling utama di antara keduanya Ustadz dalam hal untuk berbakti? Baik, simak baik-baik. Dalam suatu riwayat disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa yang harus aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian aku bertanya lagi sampai 3 kali. Beliau menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Kemudian yang keempat, beliau menjawab, "Ayahmu." Nah, dalam hal ini berarti ibu yang paling utama. Mengapa tidak? Karena beliau yang 9 bulan Anda berada dalam kandungannya. 9 bulan Anda menghisap darahnya. 9 bulan Anda buat dia sakit. Berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tak nyenyak. Ketika akan melahirkan Anda, beliau harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat bercampur menjadi satu, mengiringi kelahiran Anda ke dunia. Ketika Anda lahir selamat, satu persatu jari jemari Anda dielus, dibelai bunda, ibu, dibelai mama, dibelai bunda. Sembari tulus berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, panjangkan umur anak hamba ya Allah." Ketika malam tiba, sang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela ada seekor nyamuk pun menggigit tubuh Anda. Malamnya yang panjang berlalu, sering ada tetesan air mata. Terus berdoa kepada Tuhan untuk Anda. Terkadang lebih banyak nama Anda yang disebut dalam doanya dibanding untuk keselamatan dirinya sendiri. Kadang dia sakit di pinggang, ngilu di buah bahu, tidak dihiraukan. Agar bisa melihat Anda tidur nyenyak sepanjang malam. Ketika di penghujung malam Anda terbangun, Anda tahu siapa yang mengambil Anda.
Anda tahu siapa yang menimbang Anda sembari membacakan sholawat kecuali ibu Anda. Meskipun penat di bahu, meskipun badan teruyung-uyung, meskipun agak ngantuk, begitu berat. Tapi ya anak, dan itu adalah diri Anda. Ketika dulu Anda sudah mulai makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuapi Anda. Anda tahu berapa butir nasi yang sudah masuk ke mulut Anda. Dan Anda tahu setiap suap nasi yang masuk ke mulut Anda selalu ada doa. Ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Panjangkan umurnya. Anda bisa sehat hari ini. Anda bisa belajar melalui RRI hari ini. Itu karena ada doa-doa yang dipanjatkan ibu Anda bertahun-tahun yang lalu. Dan hari ini, sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita? Sudah berapa lama perintahnya tidak kita lakukan? Sudah berapa banyak luka yang kita gores di hatinya? Dan seorang pria bernama Ayah, bernama Papa, Bapak, apapun panggilan kesayangan Anda pada pria hebat itu, harus banting tulang siang dan malam, pergi pagi, pulang malam. Terkadang dalam mencari nafkah buat Anda, dia rela dihardik orang, dia rela dibentak orang. Terkadang agar Anda punya sepatu yang bagus seperti anak orang lain, dia rela berhutang pada orang lain. Dia rela malu pada orang lain. Untuk apa? Agar anaknya yang didoakannya siang dan malam bisa menjadi orang hidupnya, bisa menjadi sukses dalam hidupnya. Dan hari ini, sudah berapa kali Anda melawan pada pria hebat itu? Sudah berapa kali tidak melaksanakan perintahnya? Sudah berapa kali? Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar anak-anakku semuanya. Kita banyak dosa pada orang hebat itu. Inilah sekedar gambaran. Namun pada dasarnya anak-anakku, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Paham? Ya, paham. Baik. Ibnu. Iya. Udah sangat jelas ya penjelasan dari Pak Ujang ya Ibnu ya. Iya. Oke. Sangat jelas. Ya, baiklah. Terima kasih Ibnu udah bertanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Ibnu. Aduh, ini siswanya luar biasa pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau mendengarkan memang jasa kedua orang tua tuh luar biasa banget ya Pak Ujang. Oh iya. Iya. Dan kita belum tentu bisa membalasnya begitu kan, walaupun kita berusaha untuk membalasnya begitu ya. Iya, makanya apa yang kita lakukan tidak sebanding nantinya dengan apa-apa yang sudah dilakukan orang tua kita kepada kita, Mbak Resti. Betul sekali ya. Jadi bersyukurlah, apalagi kalau yang orang tuanya masih ada, biasa menjalankan puasa bersama-sama begitu ya Pak Ustadz ya Pak. Iya, Ujang, ya. alhamdulillah. Iya, harus dimuliakan begitu ya. Oke. Nah, ada yang akan berpartisipasi kembali, bergabung kembali bersama kita, boleh banget ya di line telepon 0711369977. Wah, kita udah tersambung nih dengan siapa namanya? Erza. Oh, ada Erza di ujung telepon. Assalamualaikum Erza. Waalaikumsalam. Nah, ini siswinya Pak Ujang ya? Iya. Oke, kelas berapa Erza? Kelas 72. Oh iya nih kelas 72 nih Pak Ujang. Oke, boleh langsung menyapa, ngobrol langsung dengan Pak Ujang, boleh Erza? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Abdiyati. Saya Sintin Muka, kelas 72. Saya ingin bertanya Ustaz, amalan apakah, perbuatan apakah yang termasuk dosa-dosa
besar kepada kedua orang tua. Wah, baik ya. Iya, Anandaku Ersa ya. Masih berpuasa, Nak? Masih. Oh iya. Kita lanjutkan berpuasa kita hingga kita mencapai suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan dari Ananda Ersa, kelas 7 U2. Simak baik-baik Anandaku ya. Pertanyaannya adalah amalan apakah atau perbuatan apakah yang termasuk dosa-dosa besar kepada orang tua. Baik. Yang termasuk dosa-dosa besar itu kepada orang tua adalah selain misalnya kita berdosa kepada Allah, syirik kepada Allah. Dan dosa-dosa besar itu akan kita dapati ketika kita melakukan pertama, durhaka kepada orang tua. Bangkang kepada orang tua. Tidak mengindahkan apa yang dikatakan orang tua. Itulah namanya orang durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian, membuat menangis orang tua. Tangis mereka berarti terkoyaknya hati oleh pola sang anak. Ibnu Umar pernah menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jangankan membuat menangis kepada orang tua, berkata ah pun kita tidak boleh. Firman Allah di dalam Al-Quran. Dengarkan ya baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Iya itu ya. Harus diingat Anandaku yang disayangi Allah ya. Ersa dan yang lain-lain sebagainya ketika mendengar radio ini. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bisa dilihat kembali untuk pembelajarannya. Demikian Mbak Resti. Iya, begitu Ersa. Sudah cukup jelas ya pertanyaannya, sudah dijawab sama Pak Ujang? Iya, betul. Oke, terima kasih Ersa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Erza. Nah itu dia Erza nih ya. Oke, jadi sebenarnya kalau di chat yang ada di YouTube juga ada beberapa pertanyaan ini loh Pak Ujang ya. Jadi misalnya ada Ragil Hari yang mau nanya, katanya cara menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua itu gimana Pak Ujang gitu kalau kata Ragil. Iya. Tapi banyak cara ya Pak Ujangnya sebenarnya yang bisa kita lakukan. Iya, ya. banyak sekali Mbak Resti. Bisa dijawab Pak Resti. Ya mungkin singkat saja boleh dijawab ini Pak Ujang. Iya, sudah Ustadz jelaskan bahwa untuk menggapai ridho Allah itu kita sudah dijelaskan bahwa ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan kemarahan Allah atau keridhaan Allah itu terletak kepada orang tua. Nah hati-hati, berarti kita harus meridhoi orang tua, nanti baru kita akan diridhoi oleh Allah. Namun kalau kita sudah dimarah, dimurka oleh orang tua, kita tidak boleh
di muka orang tua. Menjaga jangan sampai orang tua kita murka. Karena kalau orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka. Ada orang yang berkata, awas, kalau kita tidak mendengarkan orang tua akan celaka. Demikian Mbak Resti. Oke, nggak mau celaka ya Ragil Hari ya, makanya harus mendengarkan kata orang tua ya. Oke, ini di line telepon ada yang tersambung lagi nih, siswanya sepertinya mungkin ya Pak Ujang, kita sapa dulu, ada Robiah. Assalamualaikum Robiah. Waalaikumsalam Kak. Waduh, imut sekali suara Robiah ini ya. Ini siswanya Pak Ujang juga? Iya. Oke, kelas berapa Robiah? Kelas 7 U2. Kelas 7 U2. Waduh, ini semangat sekali ya siswa Pak Ujang nih. Oke, langsung bisa ngobrol, bisa bertanya langsung dengan Pak Ujang. Silakan Robiah. Iya Kak. Pertanyaan saya nih Ustadz, bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Gimana nih Ustadz? Wah. Bagus sekali Robiah ya. Bagaimana Robiah? Masih segar ya? Iya. Masih puasa ya nak ya? Iya Ustaz. Iya, tadi mendengarkan penjelasan Ustadz masalah kita berbakti kepada orang tua ya. Baik, ini Robiah 7U2 menanyakan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua seandainya orang tua kita sudah tidak ada atau meninggal dunia. Baik, mohon diperhatikan. Dasarnya adalah hadis Anas bin Malik. Ia berkata, ada seorang laki-laki kaum Ansor yang datang dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah masih ada perkara yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan berbakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua sudah meninggal dunia? Apakah masih ada yang harus aku lakukan? Rasulullah menjawab, betul, masih ada. Yaitu ada 4 hal. Ya, ada 4 hal, anakku Robiah ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Pertama, engkau doakan dan minta ampun bagi mereka. Yang sehari-hari kita belajar untuk doa kepada orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap selesai sholat. Dan tambahkan yang lain-lain sehingga memantapkan kita untuk mendoakan. Baik. Ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, engkau doakan dan mintakan ampun bagi mereka. Kedua, melaksanakan janji mereka. Janji itu adalah wasiat biasanya ya. Iya. Misalnya. Nah, kalau saya sudah tiada nanti, tanah kita yang ada di dekat rumah Ustadz Ujang itu wakafkan untuk dibuat musola. Atau begini, dengarkan. Atau begini. Nah, kalau saya sudah tiada nanti, tanah kita yang di dekat rumah Pak Ujang itu berikan kepada Ustadz Ujang. Nah, itu adalah sebuah wasiat. Itu sekedar contoh saja anak-anakku. Itu adalah wasiat. Wasiat yang harus dipenuhi karena itu wasiat yang harus kita penuhi. Kemudian ketiga, memuliakan sahabat-sahabat mereka. Misalnya, bila bertemu dengan sahabat-sahabat mereka, teman papa misalnya, kita selalu ceria dan menyambut dia, menegur dia, assalamualaikum om, assalamualaikum tante, apa kabar, dan selainnya. Tetap berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua. Kemudian yang keempat nih ya, yang keempat, menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah dan ibu ya. Sanak famili. Jika nanti lebaran, kita biasanya mengunjungi ya sanak famili. Namun pada sekarang ini kita tidak boleh dulu ya nak ya.
karena ini adalah berbahaya bagi kita semua dan semuanya memahami insya Allah apa yang terjadi pada hari ini akan segera berakhir. Demikian ya Nak Robia ya. Gimana Robia? Ustaz. Sudah cukup jelas ya? Ya, makasih Ustaz. Oke, terima kasih Yo, kembali Robia. sama-sama. Selamat berpuasa Robia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, wah ini bagus-bagus banget pertanyaan ini ya Pak Ujang ya. Iya nih, sebenarnya di chat kita juga ada ini, cuman waktu kita sangat mepet untuk menjawab lagi mungkin, tapi seperti ada pertanyaan dari Crowd Rock juga yang bilang, saya imam dari veteran mau tanya katanya hakikat berbakti kepada kedua orang tua seperti apa. Ada juga pertanyaan dari Andi Susanto, katanya Pak Ujang mau tanya amalan terbaik untuk kedua orang tua apa saja. Jadi agak-agak banyak yang nanya soal amalan ya Pak Ujang ya. Tadi sudah ada amalan kita jelaskan. Iya, sudah ada amalan ya. Oke, jadi mungkin sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang di chat kita juga ya. Nah, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin Pak Ujang bisa memberikan kesimpulan dan siapa tahu ada tugas nih ya untuk siswa-siswanya. Boleh, silakan Pak Ujang. Iya, anak-anakku semuanya ya masih tetap di RRI ini ya. Sekarang materi kita sudah selesai, masuk pada kesimpulan. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Amalan, nah ini amalan yang paling dicintai Allah adalah ada 3. 1, mendirikan sholat pada waktunya. 2, berbakti kepada kedua orang tua. 3, berjihad di jalan Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua akan melahirkan banyak kebaikan di dunia. Sedangkan di akhirat, berbakti kepada kedua orang tua, balasannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Selanjutnya, perbuatan yang terhitung. Nah, yang ditanyakan tadi ya. Perbuatan yang terhitung sebagai bakti kepada orang tua ada 3 nih. Pertama, mengutamakan ridho kedua orang tua di atas kepentingan pribadi. Kedua, mentaati kedua orang tua dalam masalah perintah dan larangan mereka, baik sesuai dengan keinginan anak ataupun berlawanan, selama tidak ada aturan syar'i yang dilanggar. Ketiga, memiliki inisiatif untuk memberi kepada kedua orang tua sesuatu yang sekiranya mereka inginkan, meskipun tidak diminta, tapi tetap memiliki anggapan bahwa apa yang kita berikan kepada mereka masih tidak ada artinya dibandingkan dengan jasa-jasa besar mereka. Nah, demikian anak-anakku. Sekarang Ustadz akan memberikan tugas ya barangkali dalam pelajaran kita, karena kita tidak bisa bertemu, maka kita beri tugas untuk anak-anak ya, akan dikerjakan di rumah nantinya. Pertama, silakan dicatat. Ayo, catat ayo. Tuliskan jawaban. Apakah yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua? 2. Tuliskan surat apa, ayat berapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tuliskan amalan-amalan apa yang paling dicintai Allah. Keempat, tuliskan jawaban, apakah balasan kalau kita berbakti kepada kedua orang tua di akhirat kelak. Terakhir, yang kelima anak-anakku, tuliskan 3 macam perbuatan terhitung sebagai bakti kepada kedua orang tua. Ya, sudah dijelaskan. Nah, itu dia. Demikian anak-anakku, barangkali Mbak Resti untuk kesimpulan dan tugas. Iya, oke. Terima kasih banyak nih Pak Ujang, luar biasa banget ya. Jadi materi sudah dapat, tugas juga sudah diberikan untuk siswa-siswinya ya, teman-teman di SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Dan insya Allah yang disampaikan Pak Ujang bisa berguna, bermanfaat untuk semua yang mendengarkan program kita ini pasti Pak Ujang ya. Iya deh Pak Ujang. Terima kasih banyak sekali lagi, dan titip salam untuk kepala sekolah dan guru-guru juga dari SMP Muhammadiyah 4 nih Pak Ujang.
Iya. Iya, terima kasih, itu alma mater saya soalnya. Alumni soalnya ya. Baik, iya. Terima Kami kasih. akan mengucapkan Mbak sedikit, boleh Iya, nggak? boleh, silakan Pak Ujang. Iya ini Mbak. Ya. Kami keluarga besar SMP 4 Palembang bersyukur dan banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 beserta krunya yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada peserta didik kami untuk belajar dari rumah melalui RRI Palembang. Semoga pihak RRI dan seluruh kru yang bertugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan radio RRI selalu berjaya di udara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ujang. Baik, terima kasih kalau begitu. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Ujang. Mohon maaf lahir batin. Nah, sama-sama Mbak Resti. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia pendengar, luar biasa sekali. Hari ini sudah belajar ya bersama Pak Ujang yang merupakan guru SMP Muhammadiyah 4 Palembang, berbakti kepada kedua orang tua. Sudah dijelaskan tadi ya. Oke, jadi Resti juga harus akhiri untuk program belajar di RRI buat hari ini ya. Dan kita akan bergabung nanti ke Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat mengikuti dinamika olahraga dan terus akan mengikuti program siaran dari Pro 3 RRI. Akhirnya saya Resti Chandra juga harus pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Seperti biasa jangan lupa ya untuk jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti himbauan pemerintah. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.